Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya, aktivitasnya juga lancar semua ya. Kita belajar sama-sama lagi yuk. Belajar pendidikan Pancasila bersama Bapak Septian Eka Putra SPD. Insya Allah pemahaman materinya mudah dikuasai, mudah dipahami juga. Jadi kita sama-sama belajar ya di sini untuk membahas pendidikan Pancasila kurikulum merdeka di kelas 10. Selepas di video sebelumnya kita membahas tentang menggali ide para pendiri bangsa tentang dasar negara. Yang selanjutnya ini kita bahas sama-sama Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mengidentifikasi nanti cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait fase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Kira-kira apa itu Panitia 9? Wah, ada yang sudah mengingat ya. Ini mungkin sudah dipelajari tapi kayaknya lupa-lupa ingat. Kita bahas lagi nih terkait Panitia 9 yang pertama. Sekaligus nanti Mukadimah Dasar Negara. Panitia 9 itu apa ya kira-kira? Jadi Panitia 9 ini adalah panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Dan Panitia 9 ini merupakan panitia yang beranggotakan 9 orang yang bekerja bagi merumuskan dasar negara Indonesia. Kita tahu ya, sidang BPUPK itu ada 2 kali sidang. Untuk yang pertama, ini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia yang diketuai oleh Bapak Rajiman Widyoningrat. Dan yang kedua, baru merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini berperan ya Panitia 9 dalam sidang BPUPKI pertama ataupun sidang BPUPKI yang kedua sebelum dibubarkan dan dilanjutkan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini dia Panitia 9, ketuanya ada Bapak Insinyur Soekarno, wakilnya Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Anggotanya ada Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, ada Abi Kusno Cokro Sojoso, ada Agus Salim, dan Mr. A.A. Maramis ya. Ini sebagai Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Kerjanya itu merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah memainkan kompromi, selang 4 orang dari kaum kebangsaan ataupun nasionalis dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 memproduksi rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Tugas lain dari Panitia 9. Tugas dari Panitia 9. Nah, yang pertama itu bertanggung jawab dalam merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka, memberikan masukan nih baik secara tulisan maupun lisan, serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Terus menampung masukan dari berbagai pihak juga terkait pembentukan dasar negara Indonesia, sama menyusun naskah rancangan dasar negara Indonesia. Itu dia tugas dari Panitia 9. Dan setelah memainkan kompromi selang 4 orang ya dari kaum kebangsaan nasionalis dan juga 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 ini memproduksi rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dan nantinya Piagam Jakarta itulah yang dijadikan cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan pada sila pertama yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan mengenai sebuah negara kesatuan. Kira-kira seperti apa isinya dari Piagam Jakarta yang akan dirubah menjadi seperti yang sekarang ya, Pancasila yang sudah berdiri kokoh sampai sekarang, sejarahnya seperti apa? Kita akan bahas sama-sama. Ya, kita tahu Pancasila yang sekarang, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu hanya dibaca saja? Apakah kita tidak mau mengenal sejarahnya dari mana? Nah, di sini nanti kita akan sama-sama belajar ya. Nah, di sini kita bahas ya, kalau yang sekarang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kita bacakan. Ini di alinea yang keempat. Di situ yang ada tulisan garis tebalnya kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dia yang akan menjadi pembahasan kita ya. Kenapa itu akan diubah? Karena ini rumusan dasar negara dalam Mukadimah Hukum Dasar pada sila pertama juga ya. Itu menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi pada 18 Agustus 1145, rumusan tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Perubahan ini dilakukan karena kelompok Indonesia Timur mengancam akan memisahkan diri jika tidak ada perubahan pada sila pertama, sehingga terjadi sikap persatuan dan kesatuan dengan tidak mementingkan golongan sendiri. Maka dari itu penggunaan frase ketuhanan yang Maha Esa ini sudah cocok ya, karena semua unsur keagamaan di Indonesia merasa terwakili dengan dasar negara. Karena Indonesia beraneka ragam, mulai dari agamanya, suku, ras, bangsa, dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kata-kata ketuhanan yang Maha Esa itu sudah masuk semua unsur keagamaan. Jadi seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini akan terwakili ya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semuanya bisa menjunjung tinggi persatuan dan juga kesatuan. Merdeka! Itu dia sedikit pembahasan tentang Panitia 9 dan juga Mukadimah Dasar Negara. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Bapak ya, bisa jadi referensi juga belajar pendidikan Pancasila di kelas yang 10. Pancasilanya sekarang jangan cuma dibaca doang ketika upacara, jangan cuma dipajang doang di depan kelas, tapi sama-sama kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan sebagai bangsa Indonesia kita harus berpancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala macam sumber hukum. Sampai sini dulu ya kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari belajar, mari terus menginspirasi. Bapak pamit dulu di sini, nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya yang lebih menarik, yang lebih bisa memahami kalian dalam belajar pendidikan Pancasila di kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.